Jirat-jirat setan tentu sangat banyak. Sudah kita sampaikan iblis sudah mungkin umurnya 20-an ribu tahun, kita enggak tahu umurnya berapa, dan dia sudah banyak pengalaman ya. Dan dia terus melatih anak buahnya untuk menggoda kita semua. Tapi secara umum ada beberapa poin yang disebut oleh para ulama yang menunjukkan bagaimana trik-trik iblis dalam menggoda manusia. Seperti disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala ya, di antaranya iblis melihat kecenderungan seseorang. Ya, ini langkah pertama. Lihat kecenderungannya apa. Jika kecenderungannya kebaikan, ya, jika muyulnya atau kecenderungannya pada kebaikan, yaitu orang ini suka beragama, suka ngaji, suka agama, maka dijerumuskan pada sikap ekstrim atau gulu, atau dalam bahasa Arab al-gulu. Yang kata Nabi SAW, iyyakum wal gulu fa innama ahlaka man kana qablakumul gulu. Kata Nabi SAW, waspadalah kalian dengan sikap ekstrim berlebih-lebihan dalam agama. Sesungguhnya yang telah membinasakan umat-umat terdahulu adalah sikap berlebih-lebihan dalam agama. Itu Nabi ucapkan ketika Nabi ingin melempar jamarat. Ketika ingin melempar jamarat, Nabi mengatakan, ambilkan kerikil-kerikil yang ukuran kecil. Maka Nabi setelah mengambil ukuran kecil, ya seukuran biji korma atau lebih, ya. Kemudian Nabi mengatakan, bimithli haula'i farmu. Seukurannya segini, lemparlah. Iyyakum wal ghulu, hati-hati kalian dengan sikap berlebih-lebihan. Artinya, mungkin ada orang akan mengambil batu besar untuk lempar jamarat, dan itu terjadi. Yang lempar dengan sepatu, ada yang lempar dengan sendal, ada yang lempar sekaligus banyak. Ini semua melanggar, ya. Jadi potensi seorang yang rajin beribadah untuk bersikap lebih-lebihan itu ada. Itu ada, ya. Dan setan menggoda dia dari sisi ini. Sampai akhirnya timbullah kelompok namanya Khawarij yang mudah mengkafirkan, yang tidak ada rahmat kepada kaum muslimin yang lain, yang mudah begitu lihat orang maksiat sedikit dia sudah ngamuk luar biasa, mencaci maki dan yang lainnya, ya, merendahkan yang lain. Jadi akhirnya terjerumus dalam bid'ah sedikit demi sedikit, ya, sehingga seperti orang-orang Khawarij. Di sisi lain kita dapati sebagian orang berlebihan dalam agama seperti orang terdahulu. Nasara akhirnya menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan. Yahudi menjadikan Uzair sebagai putra Allah. Dan kita dapati orang-orang musyrikin Arab menjadikan orang soleh seperti Lata sebagai sembahan mereka karena orang soleh. Kita dapati juga sebagian kaum muslimin berlebih-lebihan dalam beragama sampai mengangkat derajat Nabi sallallahu alaihi wasallam berlebihan, dikatakan Nabi tahu ilmu gaib, dikatakan dunia dan akhirat adalah milik Nabi sallallahu alaihi wasallam, memuji yang berlebih-lebihan padahal Nabi sudah ingatkan, la tutruni kama atratin nasara bani Maryam, innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh. Jangan kalian memujiku berlebih-lebihan sebagaimana Nasara berlebih-lebihan memuji Isa bin Maryam, sungguhnya aku hanya hamba Allah. Katakanlah Muhammad hamba Allah dan Rasulnya. Ketika ada orang memuji Nabi dengan mengatakan wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghad, di antara kita, di tengah-tengah kita ada seorang nabi mengetahui apa yang terjadi besok, Nabi marah. Nabi mengatakan saya tidak tahu masa depan. Kalau Allah tidak kasih tahu saya tidak tahu. Ya. Ya. Kata Nabi qulu biqaulikum wa la yastahwiyannakum syaitan. Ucapkanlah sebagaimana ucapan yang biasa kalian ucapkan, jangan berlebih-lebihan kalian digelincirkan oleh syaitan. Itu kepada Nabi saja tidak boleh kita seperti itu, apalagi orang-orang yang jauh di bawah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita dapat sebagian orang sujud kepada gurunya, ya. Sebagian mereka minta kepada gurunya, sebagian mereka menyangka gurunya bisa mengeluarkan dia dari neraka jahanam. Berbagai macam kalau kita buka tentang sikap berlebih-lebihan dalam beragama, ya. Sebagian mereka beribadah dengan berlebih-lebihan. Intinya, syaitan melihat kecenderungan seseorang kalau dia cenderung kepada kebaikan, dijerumuskan dalam sikap ekstrim al-ghulu baik dalam peribadatan maupun dalam akidah. Jika kecenderungannya kepada maksiat, maka dijerumuskan dalam ditenggelamkan dalam kemaksiatan. Dalam kemaksiatan. Subhanallah, dalam Al-Quran Allah mengatakan wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi thumma la yaqsurun. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa ikhwan dalam surat Al-A'raf, wa ikhwanuhum yamuddunahum
fil ghayyi thumma la yaqsurun. Yaitu ikhwanuhum, yaitu syaitan-syaitan membantu terus menggoda manusia-manusia yang menjadi teman-teman mereka pelaku maksiat dalam kesesatan, terus didorong, dibantu untuk terus dalam kesesatan, tsumma la yaqsurun, dan mereka tidak pernah lelah. Ya, tidak pernah lelah. Setan-setan tidak pernah lelah dalam menggoda manusia. Terus kalau sudah tertarik terus dijerumuskan sampai kalau bisa kafir, ya. Maksiat terus, ini terus dan seterusnya. Makanya Allah mengatakan, alam taro anna arsalna syayatina alal kafirina ta'uzzuhum azza. Tidak kalian bagaimana lihat kami mengirim syaitan-syaitan kepada orang kafir menggoyang mereka. Maksudnya apa? Dibuat kalau tidak bermaksiat jadi gelisah. Dibuat kalau tidak bermaksiat dia jadi gelisah. Dia ingin bermaksiat. Kenapa? Syaitan terus menggoda. Jadi hati-hati, jangan disangka bahwasanya godaan syaitan cuma masalah kemaksiatan. Bahkan dalam berlebihan, dalam beragama juga adalah salah satu tipuan syaitan. Tapi di antara trik-trik syaitan, jerat-jerat syaitan adalah tasjin. Dan ini banyak menghiasi kemaksiatan. Ya, Allah syaitan pernah bersumpah, la uzayyinanna lahum fil ardh. La uzayyinanna lahum fil ard. Artinya, ya Allah, aku akan menghiasi maksiat. Aku akan menghiasi maksiat. Dan betapa banyak orang terjumus dalam maksiat, kekufuran gara-gara hiasan syaitan, ya. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, wa iz zayyana lahumus syaitanu a'malahum wa qala la ghaliba lakumul yawma minan nasi wa inni jarul lakum. Ketika terjadi perang Badar, ketika orang-orang musyrikin ragu-ragu, syaitan datang. Syaitan bisikan mereka, wa iz zayyana lahumus syaitan. Syaitan menghiasi mereka. Tenang wahai Abu Jahal dan kawan-kawan, kalian tidak akan kalah, kalian banyak, aku akan menolong kalian. Akhirnya kalah, ya. Syaitan menghiasi. Dalam ayat yang lain, wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum. Wa zayyana lahumus syaitanu ma kanu ya'malun. Syaitan menghiasi amal perbuatan mereka sehingga mereka semangat melakukan kemaksiatan. Ini yang terjadi, ya. Lihatlah bagaimana Adam alaihissalam. Adam alaihissalam, dia di surga. Dan terlalu banyak buah yang bisa dia makan, terlalu banyak pohon yang indah. Satu saja yang haram. Tetapi syaitan menggoda Adam dengan menghiasi kemaksiatan tersebut. Sehingga dia lebih condong pada yang ini. Lebih condong pada yang haram. Kenapa? Karena syaitan menghiasi. Disebutlah ini syajaratul khuldi, pohon abadi, kalau kau makan kau akan abadi. Bohong semua, ini iblis bohong. Ya. Dinamakan dengan nama yang indah, pohon keabadian. Kalau kau makan kau akan menjadi malaikat dan kau akan menjadi raja yang sungguhnya. Dihiasi sampai akhirnya Adam dan Hawa makan. Padahal yang halal banyak. Makanya saya katakan demikian juga di dunia ini banyak yang halal. Tetapi ketika syaitan menghiasi kita terjebak pada suatu yang haram. Itu yang menarik. Padahal yang halal banyak dan kita bisa menempuh hal tersebut. Tapi syaitan menghiasi, artinya kita tertarik pada yang haram tersebut. Kita hakikatnya apa sih? Tidak benar. Ya. Hakikatnya adalah kesengsaraan. Tetapi syaitan menghiasi sampai maksiat tersebut menjadi indah di mata manusia. Saking indahnya sampai kalau dia tidak melakukannya dia gelisah. Bingung kalau tidak melakukannya. Ya, ini terjadi. Dibuat kecanduan oleh syaitan. Dibuat kecanduan. Dan itu salah satu bentuk cara syaitan menggoda manusia dengan menghiasi maksiat, ya.